Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji yang terhormat, saya Mukminah, mahasiswi PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2021. Program Studi Pendidikan Sekolah Dasar Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video praktek pembelajaran ujian kinerja pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 yang bertempat di SDN Tegal Alur 14 petang. Saya akan menyampaikan materi pembelajaran kelas 2, tema 3, subtema 4, pembelajaran ke-6. Terima kasih, mohon masukan dan koreksiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang hebat? Selamat pagi. Pagi. Coba selamat paginya bagaimana? Selamat pagi. Iya. Semangat rajin belajar harus kita tanamkan setiap hari. Walaupun kita belajar dari rumah masing-masing, tetapi harus kita tetap semangat rajin belajar agar cita-cita kalian tercapai. Ayo hari ini jangan lupa kirim foto diri kalian di WhatsApp grup kelas. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini banyak sekali yang mengikuti pembelajaran daring. Semoga kalian tetap semangat dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Sudahkah kalian siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Siapa itu suaranya paling kencang? Pasti. Ya, saya, Bu. Iya, kalian semangat dan siap mengikuti pembelajaran virtual hari ini. Jangan lupa kalian siapkan alat-alat tulis, pelajaran, dan duduk yang benar. Ayo, bagaimana sikap duduk yang benar? Masih ada tuh yang nyender. Ibu lihat ya, keseluruhan duduk yang benarnya bagaimana. Tidak boleh membungkuk, tidak boleh boker, tidak boleh tidur-tiduran, apalagi sambil jalan-jalan. Karena pembelajaran ini dilihat oleh Bu Guru, disiplin anak yang baik bagaimana. Ya. Setelah kalian duduk yang rapi dan menyiapkan seluruh keperluan untuk belajar, kita berdoa. Manfaatnya untuk apa? Agar pembelajaran hari ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilancarkan dan kalian menerima pembelajarannya dengan baik. Ya, yang mana doa itu akan dipimpin oleh teman kamu. Ayo Rangga, silahkan pimpin doanya. Doa. Oke, suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil
Amin amin ya robbal Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturan dalam pembelajaran virtual sering sekali Ibu ingatkan, karena setiap pembelajaran ini aturan Ibu jelaskan. Pertama, mikrofonnya dimatikan sehingga Ibu guru sedang menjelaskan pelajaran. Yang kedua, kalau kalian ingin bertanya, jangan nyalakan mikrofon dan sebutkan nama. Ya, setelah itu jangan lupa kameranya selalu diaktifkan, nggak boleh dimatikan. Kenapa? Karena Ibu bisa melihat keadaan kalian di sana. Ya. Yang terakhir, duduk yang rapi, yang tegak agar kalian nyaman duduknya, tidak pegel, tidak sakit, dan terlihatnya pun dari layar HP kamu ke pembelajaran itu jelas posisinya ya. Oke, lanjut. Kita nyanyikan dulu yuk lagu Indonesia Raya. Semua harus mengikuti. Indonesia Raya. Indonesia Terima kasih. Dengan kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya, berarti kalian mempunyai sifat nasionalisme. Coba terhadap lihat, bangsa terbaca dan tidak negara tulisan ini? Republik Indonesia. Apa coba baca sayang? Kiri kanan kiri. Iya. Iya, coba Fahri, baca Fahri. Pandai, Iya, amat pakai kaya. iya pinter ya. Ibu akan menjelaskan dari bahasa yang tadi sudah dibacakan oleh Fahri. Rajin, pangkal pandai. Anak yang rajin belajar pasti akan pandai. Rajin belajar itu bukan hanya di sekolah, di rumah pun kalian mengulang pembelajaran. Sehingga apa-apa yang diulang memudah kalian untuk menghafal, untuk menalar, sehingga bisa menguasai semua pelajaran. Jadi, kamu menjadi anak yang pandai. Siapa yang mau jadi anak yang pandai? Iya, alhamdulillah semuanya ya. Enggak ada lagi drama pagi-pagi yang bangun pagi untuk belajar nangis. Karena kalian sudah kelas berapa? Iya, kelas 2.
harus disiplin waktu. Kalau pagi dibangun orang tua, jangan nangis. Kewajiban kamu belajar ya, belajarlah yang rajin agar kamu jadi anak yang pandai. Yang kedua, hemat pangkal kaya. Hemat itu bukannya pelit sayang ya. Hemat adalah bijak dalam mengeluarkan uang. Contohnya, segala sesuatu yang kamu inginkan tidak harus kamu miliki. Kamu harus membeli sesuai kebutuhan. Hemat pun bukan hanya dalam mengeluarkan uang saja, tetapi hemat dalam penggunaan listrik, hemat dalam penggunaan hal-hal yang air. bermanfaat. Contohnya peralatan sekolah, belajar online itu pakai kuota nggak sayang? Internetnya pakai, harus dibeli tidak sayang? Harus dibeli, makan juga peruntukannya untuk membeli hal-hal yang menunjang belajar. Oke, lanjut. Sekarang kita belajar tentang apa yang kemarin? Ingat tidak? Masih ingat Ale ya? Tentang? Ya, tentang usia Oh iya, di lingkungan sekitar. Iya, kan kalau di rumah keluarga inti ada siapa? Ada anak, ada ibu, ada Nenek, ada ayah. Keluarga inti, anak, ayah, dan ibu, ya. Masing-masing usia itu berbeda. Kalau kamu usianya misalnya ada yang 10 tahun, ada yang 8 tahun, kamu disebut usia Abang, apa disebutnya? disebut anak-anak. Kalau ayah ibu yang usianya di atas 18 tahun disebut apa? Dewasa. Nah, berarti kalian sudah memahami keberagaman usia di lingkungan rumah kalian. Sebagai anak kita harus hormat kepada yang dewasa. Maksudnya kepada kakak, kepada orang tua, ya termasuk orang tua itu kakek dan nenek. Kalau sama adik harus bagaimana? Sayang, sayangilah Sayang. hormatilah kakak dan orang tua kalian. Lanjut ke pembelajaran hari ini. 3. Iya, sehari Sehari-hari. ini tiap minggu. Kalian bisa menemukan kosakata dan arti kosakata melalui teks bacaan tentang kehidupan sosial. Juga kalian juga mengamati tentang teks menyantuni anak yatim. Yang ketiga, menghitung pecahan uang. Keempat, mengumpulkan nilai mata uang serta mendemonstrasikan sebagai kebenaran pecahan mata uang tersebut dengan bahasa kalian sendiri. Asal bahasanya itu harus jelas ya. Yang kelima, mengenal bahan dari bahan buatan. 6, memilih bahan bahan dari bahan buatan. Yang terakhir, praktekkan membuat hiasan dari bahan buatan. Ini adalah yang akan kita pelajari pada hari ini. Tema 3, tema 4, pembelajaran ke 6. anak-anak hebat. Semoga kalian masih bisa mengikuti pembelajaran daring ini dengan semangat. Semangat, semangat, semangat. Ayo kalian mengamati dan menyimak ya teks bacaan ini. Siti, ayah, ibu, kakek, nenek, dan adik berkunjung ke rumah Ani. Ani adalah teman adalah usia mereka sebaya. Ani seorang anak yatim. Dia tinggal bersama ibunya. Ani anak yang pandai dan rajin. Sering membantu Ani. Mereka sangat akrab. Mereka jarang bertemu. Ayo, siapa yang mau baca tunjuk tangan? Saya, Bu.
Ya, kau Adi Nugroho, ayo baca. Sedang membantu Ani. Mereka sangat akrab, walau jarang bertemu. Ya, terima kasih Adi. Siapa lagi yang mau membaca? Saya, Bu. Oh iya, ya, silakan. Menyantuni anak yatim. Siti, ayah, ibu, kakek, dan nenek dan adik berkunjung ke rumah Ani. Ani adalah teman Siti. Usia mereka sebaya. Ani adalah seorang anak yatim. Ia tinggal dengan ibunya. Ani anak yang pandai dan rajin. Siti sering membantu Ani. Mereka sangat akrab walaupun jarang bertemu. Iya, terima kasih yang sudah membaca. Apakah kamu menemukan kalimat dengan kosakata yang belum kalian mengerti? Ada enggak yang belum mengerti dari teks kalimat yang tadi sudah dibacakan oleh teman-teman kalian? Pak, Mau pengen mau belajar. sebutkan 4 kosakata yang tidak kalian Belum. mengerti. Iya, Devan. Apa aja, Devan? Ya, 2. Yatim. Oh iya, anak yatim. Terus? Yatim. Ya, kamu sudah menulis tidak? Coba dilihat. Anak yatim adalah anak yang sudah ditinggal meninggal oleh bapaknya. Sebut anak yatim. Pinter. Kalian harus bisa membuat kalimat dari kosakata anak yatim. Ayo dibaca. Nih sudah dicontohkan. Langga Sadewa. Baca coba ini. Iya, Eko anak yatim. Eko anak yatim, bapaknya sudah meninggal dunia. Jadi statusnya Eko yaitu Eko anak yatim. Itu adalah kalimat yang diambil dari kalimat anak yatim. Yang kedua, berkunjung. Apa artinya berkunjung? Berkunjung artinya adalah mendatangi atau menjenguk. Tergantung kalimatnya ya. Siva. Apa? Ya, baca saya kalimat yang ada di sini. Dong. Ya, Kebun binatang. Aku berkunjung ke kebun binatang, ya. Berarti kamu mendatangi, ya, mendatangi kebun binatang. Kalau aku menjenguk, bisa nggak kata menjenguk? Tidak ya. Misalnya kamu ke rumah kakek dan nenek, kalian bisa menjenguk kakek dan nenek. Selanjutnya, ayo, Aska, baca Aska. Pandai. Ya, itu kalimat dengan kata pandai. Edo anak yang pandai. Iya, Edo anak yang pandai. Karena Edo anak yang pandai, berarti dia rajin apa? Rajin belajar. Belajar. Ayo, kalau kalian ingin tidak seperti Edo. Iya. Sekarang kan kamu masih belajar di rumah. Kita doakan ya supaya kita bisa tatap muka langsung. Tatap muka di sekolah untuk menghilangkan penyebaran COVID-19
kita masih harus terus menjaga protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Jangan lupa harus sering cuci tangan Mau agar tidak belajar kita tatap muka, terhindar sayang? dari apa-apa yang tidak kita inginkan. Mau. Semoga ya minggu besok mudah-mudahan ketika kita turun jadi kita belajar bareng di sekolah. Apa ini baca sayang? Apa ya? Kami Baca video. menyantuni anak yatim. Aku Bu Aila. Oh, Aila pinter. Aila sudah lancar membacanya. Menyantuni, artinya menyantuni itu sendiri adalah memberi bantuan, ya. Seperti kemarin kalian Ya Bu. bisa membayar PMI ya, Palang Merah Indonesia. Uang itu dikumpul untuk keperluan atau menolong teman-teman kita yang terkena musibah, baik itu banjir, baik itu bakaran, baik itu bencana alam lainnya. Jadi kalian yang membayar insya Allah akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal kamunya ikhlas untuk memberikan ya. Pinter ya, Aila membacanya udah lancar. Alhamdulillah. Coba lihat, ini adalah lembar kerja kalian ya. Dan lembar kerja ini sudah Ibu kirim di WhatsApp grup kelas kita ya. Kalian isi dengan benar sesuai dengan gambar yang ada di LKPD tersebut. Ketika kalian berkunjung ke rumah nenek, apakah kalian pernah mendapatkan uang dari nenek? Iya, pasti senang sekali ya menerima uang dari kakek dan nenek. Coba kalian perhatikan gambar ini. Kalian tidak asing lagi, bukan? Iya, ini adalah uang kertas dan uang logam yang berlaku di Indonesia. Uang logam dari yang terkecil sampai yang terbesar pun ada. Uang logam dari 100 rupiah sampai 1.000 rupiah itu yang paling besar. Sedangkan uang kertas dari 1.000 rupiah, 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, 20.000 rupiah, 50.000 rupiah, dan yang paling besar adalah 100.000 rupiah. Tadi Ibu menyebutkan urutan uang dari kecil ke urutan paling besar. Anak-anak Ibu yang soleh dan solehah, sekarang kita akan belajar tentang menghitung uang kembalian. Jika uang yang kamu bayarkan lebih besar dari harga barang, maka kamu akan mendapatkan uang kembalian. Uang kembalian adalah dihitung dengan cara mengurangi uang yang sudah dibayarkan dengan harga barang tersebut. Coba kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Siti mendapatkan uang dari nenek sebesar 5.000 rupiah. Siti membeli buku seharga 3.000 rupiah. Uang kembalian Siti dari membeli buku dapat dihitung dengan cara pengurangan bersusun. Uang yang dibayar Siti adalah 5.000 rupiah. Harga buku 3.000 rupiah. Jadi kembalian uang Siti adalah 2.000 rupiah. 2.000 rupiah dapat diterima Siti dengan beberapa macam uang. Contohnya, 1 lembar uang 2.000-an atau 2 lembar
uang 1 ribuan, atau 1 lembar uang ribuan dan 2 keping uang 500-an. Bisa juga Siti mendapatkan kembalian 4 logam uang 500-an. Agar kalian lebih mengerti tentang pengembalian, coba kalian perhatikan video tentang pengurangan tersusun ke bawah. Siti membeli pensil seharga Rp2.000. Maka uang kembalian Siti itu berapa adik-adik? Kita harus cari tahu dulu ya. Uang kembalian Siti dari 5.000 dikurangi Rp2.000. Nah, kita kurangi dari angka paling belakang. 0 kurangi 0, 0. 0 kurangi 0, 0. 0 kurangi 0, 0 juga. 5 dikurangi 2. Ya, 3. Berarti uang kembalian Siti itu adalah Rp3.000. Nah, sekarang uang Rp3.000 itu dengan pecahan uang apa saja? Kak Citra punya beberapa kelompok uang yang bisa untuk kembalian Siti sebanyak Rp3.000. Contohnya di sini, 1 lembar Rp2.000, lalu ada 1 lembar Rp1.000. Nah, ini bisa untuk kembalian Siti. Atau bisa juga dengan uang 1.000-an sebanyak 3. Nah, nilainya sama, Rp3.000. Atau bisa juga dengan 3 keping uang Rp1.000. Itu nilainya sama, yaitu Rp3.000. Coba kalian adik-adik ya, bikin uang dari kertas ya. Kalian tulis di kertas sobekan begitu beberapa pecahan uang. Nah, kalian bisa bermain jual beli. Nah, siapa yang menjadi penjual, siapa yang menjadi pembeli. Nah, nanti kalian akan belajar di situ mengembalikan uang kembalian dari barang yang dibeli oleh teman kalian atau kakak kalian atau adik kalian. Di sini selanjutnya Ali juga sama mendapat uang dari nenek Rp5.000. Lalu Ali membeli penghapus seharga Rp1.000. Berapa kembaliannya Ali? Nah, di sini kita kurangi 5.000 dikurangi 1.000. Ayo adik-adik, berapa 5.000 dikurangi 1.000? Ya, Rp4.000. Jadi uang kembalian Ali adalah Rp4.000. Lalu kelompok pecahan uangnya bagaimana Kak Citra? Nah, di sini contoh dari Kak Citra untuk mendapatkan Rp4.000 adalah 1 lembar Rp2.000-an dan 2 lembar Rp1.000-an. Nilainya Rp4.000 adik-adik. Bisa juga dengan 4 lembar uang Rp1.000-an. Nah, bisa juga dengan 1 lembar uang Rp2.000-an lalu 2 keping uang Rp1.000-an. Ini nilainya sama, yaitu Rp4.000. Semoga kalian sudah mengerti tentang pengurangan dan jenis-jenis uang kertas dan uang logam. Tugas kalian adalah mengerjakan lembar kerja ini dengan menuliskan nominal uang kertas yang sesuai. Ani dan Siti sangat senang sekali setiap mengunjungi rumah kakek dan nenek. Kakek adalah seorang yang hebat. Dahulu kakek pandai membuat prakarya. Dari kakek, Siti belajar membuat tempat pensil dari bahan bekas. Bahan-bahan untuk membuat prakarya tempat pensil yang cantik sangat mudah sekali ditemukan di lingkungan rumah kita. Selain bermanfaat, barang bekas pun bisa digunakan untuk keperluan lainnya dan bisa menanggulangi sampah. Coba lihat, tempat pensil ini cantik bukan? Pasti kalian ingin sekali membuatnya. Dan bahan-bahan yang kalian perlukan adalah yang pertama
Ini adalah botol plastik bekas air mineral. Yang kedua, gunting plastik. Yang ketiga, kertas origami atau kertas krep, bisa juga kertas bekas yang ada di rumah kalian. Yang ketiga, lem tembak. Yang terakhir adalah ranting pohon yang ada di sekeliling rumah. Kadang-kadang barang-barang ini sering kita temukan dan kemanfaatannya belum kita tahu. Dengan adanya prakarya membuat tempat pensil yang cantik, untuk cara pembuatannya ada di buku. Kalian bisa mempraktekannya di rumah ya. Jangan lupa minta bantuan orang tua kalian. Selamat membuat prakarya tempat pensil yang cantik. Itu adalah sebagai tugas kalian yang terakhir. Setelah kalian menyelesaikan prakarya tersebut, kalian foto dan kirim di WA atau WhatsApp grup kelas 2. Pelajaran kita cukup sampai di sini dulu ya. Kalian harus ingat pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Kalian sudah memahami tentang teks bacaan, kalian sudah memahami tentang uang pengembalian dan dihitungnya secara bersusun ke bawah. Kalian pun sudah mengerti bahwa bahan-bahan bekas yang kamu banyak temukan di sekeliling rumah kita itu sangat bermanfaat. Salah satunya membuat prakarya tempat pensil yang cantik. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran dari Ibu. Kita baca doa dulu ya sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.